Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lulu Ustika. NPM saya 2013-2010-17. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompo Tikaluwu. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang seks bebas. Apa itu seks bebas? Jadi, perilaku seks pranikah adalah perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Biasanya, perilaku seks pranikah sering dilakukan saat remaja berpacaran. Perilaku ini merupakan akibat dari perkembangan biologis sehingga mendorong hasrat seksualnya. Faktor penyebab seks bebas. Faktor penyebab seks bebas. Jadi, ada beberapa faktor penyebab seks bebas. Yang pertama, pengaruh media elektronik dan media cetak. Kedua, pengaruh lingkungan. Ketiga, rendahnya pendidikan moral agama. Keempat, minimnya pengetahuan. Kelima, perubahan hormon ketika seseorang memasuki masa remaja yang mengakibatkan organ-organ seks menjadi matang dan membutuhkan penyaluran. Keenam, motivasi untuk mewujudkan rasa sayang dan cinta yang didominasi oleh perasaan, kedekatan, dan gairah komitmen yang jelas. Dan yang terakhir, ada rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba berbagai hal yang belum diketahui. Selain faktor penyebab, ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu meliputi yang pertama, pengaruh lingkungan keluarga. Kedua, pengaruh pergaulan yang bebas yang tidak bisa dikontrol sehingga bisa dikatakan pergaulan bebas. Ketiga, pengaruh perekonomian yang sulit. Dan keempat, tekanan yang datang dari teman atau pacar. Jadi, dari keempat itu adalah contoh yang ada di faktor lingkungan. Dari faktor lingkungan, pasti akan ada dampak seks bebas. Dampaknya itu ada beberapa macam. Contohnya mengakibatkan beberapa penyakit. Yang pertama, penyakit sifilis atau penyakit raja singa yang disebabkan bakteri Treponema pallidum. Kedua, gonore atau kencing bernanah yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri Neisseria gonorrhoeae. Dan yang ketiga, infeksi jamur. Keempat, kutil kelamin. Kelima, herpes simplex yang disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit, mukosa, dan saraf manusia. Keenam, hepatitis B yang ditandai dengan gejala seperti kelelahan, mual, muntah, sakit perut, demam, dan diare. Dan yang terakhir, yaitu yang sering kita temui adalah HIV/AIDS. Terjadi akibat infeksi virus human immunodeficiency virus atau HIV yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Setelah mengetahui beberapa penyakit yang akan diderita jika melakukan seks bebas, maka dari awal kita harus tahu bagaimana cara pencegahannya agar kita tidak terserang penyakit-penyakit menakutkan seperti tadi yang saya sudah sebut. Cara pencegahannya cukup mudah. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama, karena itu yang lebih penting dari segalanya. Kedua, mempererat hubungan orang tua dan anak. Ketiga, memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. Keempat, menghindari lingkungan yang tidak kondusif. Dan yang terakhir, memperluas pengetahuan agar kita mengetahui apakah seks bebas itu berbahaya atau tidak. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi seks bebas adalah bahwa seks bebas itu sangatlah berbahaya bagi diri kita sendiri dan masa depan kita.
Maka dari sejak dini kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan dan menjerumuskan kita ke dalam pergaulan bebas. Pesan saya, lakukan hal-hal positif sehingga kita dapat terhindar dari pergaulan bebas yang dapat menghancurkan masa depan kita. Berikut tadi adalah materi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.